Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup pemikiran ekonomi merkantilis, neraca perdagangan. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Merkantilisme juga mencakup kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengakumulasi cadangan devisa melalui neraca perdagangan yang positif, terutama pada barang-barang manufaktur. Hal tersebut selalu tetap dinilai positif. Merkantilisme mengajarkan bahwa dalam hal ini pemerintah harus mencapai tujuan nasionalnya dengan melindungi ekonomi, mendorong ekspor dan mengurangi impor, umumnya dengan menggunakan tarif tinggi. Kebijakan ekonomi adalah pengertian ini disebut sistem ekonomi merkantilisme. Dan pengertian merkantilisme berasal dari kata bahasa Inggris merchant, yang berarti pedagang. Artinya, dalam bahasa teori merkantilisme, jika setiap negara ingin maju, maka harus melakukan perdagang dengan negara lain. Semua negara ingin maju, salah satunya melakukan perdagangan luar negeri yang dapat meningkatkan pendapatannya dan uang yang dihasilkan akan menjadi surplus perdagangan. Teori merkantilisme menurut sejarah, Adam Smith pertama kali menyebutkan kontribusi merkantilisme terhadap ekonomi dalam bukunya The Wealth of Nations. Kata merkantilisme sendiri berasal dari kata Latin mencari, yang artinya barter. Latar belakang munculnya teori merkantilisme sering terlihat pada politik yang menimbulkan perang dan juga dilatar belakangi oleh perluasan daerah jajahan. Teori ekonomi merkantilis dalam penerapannya saat ini sangat bervariasi dan penulis ke penulis dan telah berkembang dari waktu ke waktu. A. Pemikiran dan ruang lingkup ekonomi praklasik. Pemikiran ekonomi klasik adalah suatu yang menunjukkan suatu masa yang sudah terlalu lama terlalui, karena memang masanya yang dapat diketahui yaitu beberapa abad yang lalu. Pada masa pemikiran praklasik, pemikiran-pemikiran ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa masa, yaitu masa Yunani kuno atau Grisi klasik, pemikiran-pemikiran ekonomi masa skolastik, masa merkantilisme, dan masa fisiokrat. Semuanya diperluaskan dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan dalam menghadapi masalah ekonomi yang sangat menentukan keberlangsungan kematangan dalam memahami ekonomi klasikal. B. Pemikiran ekonomi masa Yunani kuno. Pada zaman ini, terdapat beberapa tokoh yang ikut berperan dalam pemikiran ekonomi seperti Plato, Aristoteles, dan Xenophon. Pada masa ini, konsep-konsep ekonomi dari kaum perintis ini ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Contoh ajarannya menginginkan bahwa cinta uang adalah akar dari segala permasalahan. Pemikiran menurut Plato, sejak zaman Yunani kuno, pemikiran tentang uang, bunga, jasa tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan itu sudah terbentuk bukti. Tentang keberadaan itu dapat dilihat dari buku Respublika yang ditulis oleh Plat sekitar 400 sebelum Masehi. Karena Plat yang melahirkan pemikiran asal tentang perekonomian, maka pemikirannya banyak dirujuk oleh pemikir sesudahnya. Namun, pembahasannya tidak hanya ditunjukkan khusus untuk memecahkan permasalahan ekonomi. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Menurut Plato, dalam sebuah negara ideal, kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang secara alamiah dalam masyarakat. Pemikiran menurut Aristoteles.
Aristoteles merupakan salah satu dari murid Plato, namun pemikirannya lebih pintar daripada gurunya. Menurutnya, ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang lain-lain. Ia juga orang yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai dan harga hingga abad ke-19 masih dipelajari dalam teori ekonomi. Dengan latar belakang ini, Aristoteles pada dasarnya menolak meminjam uang dengan bunga, akan tetapi dalam hal bersama ia tidak sependapat dengan Plato. C. Pemikiran ekonomi masa skolastik. Ciri utama pemikiran kaum skolastik menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika dan besarnya perhatian pada masalah keadilan. Hal ini disebabkan karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja yang lebih dominan dibanding ekonomi pada zaman pertengahan, yang didukung pula dengan kontribusi khusus dari para penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. Asumsi yang dipakai adalah kepentingan ekonomi subordinat dari pengorbanan, serta perilaku ekonomi adalah salah satu aspek perilaku abadi yang terikat dengan aturan-aturan moralitas. Orang pada zaman tersebut menganggap kekayaan materi sangat perlu, sebab tanpa materi tidak bisa menghidupi diri, apalagi menolong orang lain. Di antara filosof pada masa skolastik yang paling terkenal adalah Augustinus. Menurutnya, di balik keteraturan dan ketertiban alam semesta ini pasti ada yang mengendalikan, yaitu Tuhan. Yang kebenaran mutlak ada pada ajaran agama dan aksioma bahasa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. D. Pemikiran masa merkantilisme. Perkembangan pemikiran ekonomi sebelum abad ke-17. Kegiatan ekonomi pada umumnya masih bersifat kecil-kecil yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tetapi pada abad ke-17 ini, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat besar dalam organisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, di zaman Yunani kuno, di mana saat itu Athena masih mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat, pada tokoh ekonomi Plato, Aristoteles, dan Xenophon sependapat bahwa pertanian merupakan dasar dari kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pada dasarnya mereka menolak meminjam uang dengan bunga. Pemikiran mereka yang dituangkan dalam buku nantinya bakal dijadikan rujukan oleh para ahli ekonomi selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.